Kalau berani bersaing, berani bertanding, ya harus ngambil resiko. Kan nggak bisa terus bertanding kalah mutung gitu kan. Makanya nanti jangan lagi Bapak mau diprank oleh kawan-kawan di 2024 ini. Nanti kalau sebelum KPU mengumumkan, ya Bapak nggak usah sujud syukur lagi gitu. Nanti lucu lagi kita ngelihatnya gitu kan. Belum lagi nanti kalau kiblatnya salah. Gitu. jadi apa ya? Semua yang Bapak katakan, kalau Bapak menolak itu semua sekarang, ini ada istilah melawan lupa itu kan kami tidak boleh, memang tidak boleh melawan lupa. Jadi kalau kami dipaksa untuk lupa itu tidak bisa. Jadi itu karena itu fakta. Selamat pagi, semangat Indonesia. Ketemu lagi di Respon. Rekan-rekan sekalian, minggu-minggu ini seperti biasanya ya mulai banyak celetukan-celetukan yang lagi ramai tentang Pilpres, tentang banyak hal juga lah. Tapi rata-rata memang yang kita amati karena kita mengikutinya memang fokus di politik ya, di situ sedang ramai, khususnya kemarin Pak BAB, Bapak Anies Baswedan yang sedang naik haji, yang katanya diundang oleh Raja Salman, tapi ternyata iya dan tidak gitu kan. Tapi itu urusan dia lah. Orang naik haji mau bohong, mau apa, yang penting dia bisa lempar jumroh itu. Artinya lempar jumroh itu kan lempar setan gitu. Lempar terus batunya balik ke dia lagi gitu. Itu kira-kira. Tapi mudah-mudahan tidak. Karena setan juga sama-sama kawannya juga itu. Nah, di luar itu ada yang menarik. Saya baca seliweran di medsos. Pak Prabowo ada statement tentang masa lalunya yang terus biasa setiap Pak Prabowo tampil menjadi capres selama 2 tahun dan 3 tahun ini, itu pasti rekam jejaknya itu pasti dikeluarkan oleh kawan-kawan, oleh orang-orang yang berkompeten itu. Saya katakan berkompeten karena memang itu fakta gitu. Jadi seperti Pak Agung Gumelar, bahkan Pak SBY sendiri harusnya ikut gitu, tapi beliau kan nggak pernah ngomong itu. Gitu. Padahal dia ikut dewan yang memutuskan Pak Prabowo untuk dipecat itu. Gitu. Nah, statementnya itu lucu sebenarnya. Jadi dia bilang, kalau Anda percaya apa yang dikatakan tentang masa lalu saya, ya silakan, mau pilih silakan, mau tidak juga silakan katanya. Ya, ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Gitu. Jadi Pak Prabowo juga harus mengakui itu. Itu kan semuanya fakta. Yang selalu saya katakan itu bahwa Pak Prabowo sebagai mantunya Pak Soeharto, sebagai orang jenderal yang begitu cemerlang, cepat naik pangkatnya, tapi lalu dipecat di tangan Pak Habibie, itu semuanya fakta. Jadi itu nggak bisa dihindari. Jadi jangan sewot, nggak perlu sewot Pak. Perlu dijelaskan sajalah gitu. Dan kalau lebih berani mengatakan tentang apa yang disampaikan kawan-kawan tentang aktivis yang belum pulang itu kalau bisa dijawab lebih bagus. Jadi tidak menjadi simpenan bangke yang akan menebar aroma ketidakbaikan terhadap Pak Prabowo sendiri gitu. Nah, soal menjadi capres ya memang karena memang nggak ada batasan. Sampai mati pun mau mencapreskan diri ya nggak ada undang-undangnya, nomenklaturnya memang nggak ada larangan di situ. Gitu. Jadi silakan saja. Tapi ya itu tadi yang lalu-lalu saya katakan bahwa kalau rakyat Indonesia ini mau 2014 itu pada saat Bapak mengatakan Pak Jokowi adalah tukang andong, itu Pak Pandanababan yang mengatakan. Ada videonya sekarang bahwa Bapak pernah mengatakan itu sama Pak Luhut.
Jadi bahwa ngapain abang bantu-bantu tukang andong gitu. Ya, jadi waktu itu underestimate banget bapak kan. Nah begitu dikalahkan tukang andong ngamuk gitu kan. Nah itu kan juga kekanak-kanakan gitu. Kalau berani bersaing, berani bertanding, ya harus ngambil resiko. Kan nggak bisa terus bertanding kalah mutung gitu kan. Makanya nanti jangan lagi Bapak mau diprank oleh kawan-kawan di 2024 ini. Nanti kalau sebelum KPU mengumumkan ya Bapak nggak usah sujud syukur lagi gitu. Nanti lucu lagi kita ngelihatnya gitu kan. Belum lagi nanti kalau kiblatnya salah. Gitu. jadi apa ya? Semua yang Bapak katakan kalau Bapak menolak itu semua sekarang. Ini ada istilah melawan lupa itu kan kami tidak boleh, memang tidak boleh melawan lupa. Jadi kalau kami dipaksa untuk lupa itu tidak bisa. Jadi itu karena itu fakta. Jadi Pak Prabowo itu harus sadar tentang itu sehingga resiko mencapreskan diri di era yang masih mencatat hal-hal itu Bapak harus hadapi. Bapak harus hadapi. Kecuali mindset yang sudah bergeser itu nasib Bapak. Gitu. Tapi kalau dilihat sekarang pemilih yang 66 juta adalah kaum milenial dari 205 juta pemilih ini, kayaknya Bapak berat di situ. Yang lalu Bapak menang kalah di 45%, gapnya 16 juta itu, 16 juta suara itu nggak gampang. Nggak gampang Bapak terobos, apalagi pada saat sekarang Pak Ganjar dimentori oleh Pak Jokowi. Ya kan, kalau kemarin Bapak coba merangkul Pak Jokowi, paling tidak pakai baliho lah gitu deh, mepet-mepet ke Pak Jokowi, terus mengatakan yang paling pantas yang meneruskan itu adalah Pak Prabowo, kata Pak Fadlizon gitu kan. Ya orang ketawa semua, bagaimana Bapak bisa meneruskan itu? Bapak dikasih tes case food estate aja mangkrak gitu, terus beli pesawat juga pesawat mangkraan. Alasannya apapun itu, orang melihat itu adalah barang bekas itu saja, termasuk saya gitu. Mungkin kita tidak paham pesawat tempur gitu. Tapi kalau umurnya 26 tahun dibeli, terus itu dijadikan sebagai kekuatan Angkatan Udara Indonesia yang pernah Bapak katakan rapuh dan cukup hanya mampu 3 hari untuk berperang itu kan, kok sekarang beli barang bekas itu gitu. Jadi semua hal-hal yang Bapak lakukan, semua perilaku yang Bapak tunjukkan sekarang ini, apapun itu diamati orang dan itu dicatat orang gitu. Jadi Bapak nggak usah melawan itu. Jadi percuma karena yang dikatakan kawan-kawan ini semua itu fakta kok. Gitu. Jadi itu yang harus terus disadari Pak Prabowo supaya pertandingan kontestasi Pilpres ini asik gitu. Jadi buatlah kami ini asik. Gitu. Jadi saya memilih Ganjar dengan alasan saya, ya kan. Ya kita punya catatan kok. Saya tidak memilih Bapak dari dulu. Saya tidak memilih Bapak. Apalagi Anies gitu sekarang kalau Anies. Nah ini yang akan head on memang kalau kami perkirakan Bapak dengan Pak Ganjar, ya. Jadi nanti itu yang harus disiapkan. Bagaimana cara debatnya dan sebagainya. Jadi nggak usah ditutupin masa lalu, nggak perlu karena orang semua udah tahu ya. Jadi silakan lanjut aja Pak Prabowo, kita mendukung Bapak ikut, gitu. Tapi kalau kami ya nggak mendukung Bapak menang gitu. Jadi mohon maaf Jenderal karena kami memang tidak satu frekuensi dengan Pak Prabowo gitu ya. Bukan pribadinya ya. Jadi kalau pilihan menjadi memilih untuk pemimpin Indonesia itu tidak gampang. Apalagi landasannya sudah dibangun ulang oleh Pak Jokowi dengan landasan pacu yang begitu kuat, kokoh, dan mulus. Ini nggak boleh dirusak. Karena kalau ngeronjal dia, Indonesia ikut ngeronjal nanti. Nah, itu yang kami jagain. Itu yang kami betul wanti-wanti sama komunitas kami agar tetap mendukung Ganjar sebagai penerus Pak Jokowi. Karena dia sekarang yang kami anggap mampu untuk itu. Ya, itu saja. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Prabowo, mohon maaf karena memang kami ya harus memilih apa yang kami tahu dengan baik, itu saja. Nanti yang lain-lain Bapak silakan aja membuat trust baru kepada pemilih-pemilih baru, silakan saja. Pasarnya 205 juta DPT Pak, besar itu. Tapi Bapak harus cari berapa itu? 106 juta suara untuk memenangkan Pilpres itu. Itu saja, terima kasih sudah menyimak. Semoga kita sehat semua.
sehat untuk Indonesia, sehat untuk keluarga kita, sehat untuk berperilaku, dan sehat untuk berbicara kepada siapapun, agar kita tidak menjadi suara kita tidak menjadi toksik di dalam masyarakat Indonesia yang sudah dibangun lagi bagus-bagusnya ini gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di respon berikutnya. See you.